Welber Jardim jadi satu-satunya pemain diaspora timnas Indonesia U17. Welber Jardim sendiri merupakan warga keturunan Indonesia yang tinggal di Brazil. Ia diketahui sudah sering mengikuti kegiatan sepak bola sejak kecil dan bahkan bermain untuk Sao Paulo Futebol Clube, salah satu klub di Serie A Brasil. Pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti sampai mengunggah paspor milik Welber Jardim yang sudah resmi berkewarganegaraan Indonesia ke Instagram. Padahal, sebelumnya ia bersikukuh untuk membangun formasi timnas Indonesia U17 dengan pemain lokal tanpa pemain diaspora. Unggahan Bima Sakti di Instagram pun mendapat banyak komentar dari netizen. Dikutip dari kolom komentar Instagram @bimasakti_tukiman, sejumlah netizen menyarankan agar Bima Sakti menambah pemain diaspora pada komposisi timnas Indonesia U17, apalagi mereka akan menghadapi Piala Dunia U17. Hingga berita ini dimuat, belum ada kabar mengenai pemain diaspora lain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia U17. Soroti Hernando Ari yang nganggur lawan Taiwan, pelatih Turkmenistan tak pilih-pilih waspadai pemain timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Turkmenistan, Ahmet Agamiradov menyatakan timnya akan tetap memburu kemenangan meski mereka diuntung Nabila hanya bermain seri. Ahmet Agamiradov menyatakan pentingnya kelolosan Turkmenistan ke Piala Asia U23 2024 karena berpeluang juga untuk lolos Olimpiade 2024. Saat ditanya mengenai siapa pemain Indonesia yang diwaspadai, pelatih Turkmenistan menyebut hampir seluruh lini. Ia menyoroti penjaga gawang timnas U23 Indonesia, Hernando Ari yang jarang melakukan tugasnya karena nyaris tak pernah diserang saat lawan Taiwan. Selebihnya, Ahmet Agamiradov menyebut beberapa pemain menyerang yang diwaspadai timnya. Saya pikir semua pemain Indonesia perlu diwaspadai, mereka sangat berpengalaman, kata Ahmet Agamiradov. Sayangnya, kiper Hernando Ari tak banyak melakukan pekerjaan di laga terakhir. Back juga. Pemain menyerang juga bagus, nomor 9 Ramadan Sananta, nomor 7 Marcelino Ferdinand. Di tengah, nomor 6 Ivar Jenner, di sisi sayap juga dengan nomor 2 Ilham Rio dan nomor 12 Pratama Arhan. Semua pemain bagus, tambahnya. Waspadai pemain Turkmenistan nomor punggung 11, Shin Tae-yong masih pada timnas Indonesia U23 raih kemenangan. Shin Tae-yong menyoroti fisik Turkmenistan yang lebih unggul dibanding timnas Indonesia U23. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong pun mewaspadai pemain Turkmenistan dengan nomor punggung 11. Pemain dengan nomor punggung 11, Samamet Hidrow, serta penyerang lain dari Turkmenistan juga memiliki kemampuan yang luar biasa, ungkap Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong masih percaya diri timnas Indonesia U23 akan meraih kemenangan. Kami juga memiliki penyerang berkualitas di lini depan, sehingga kami yakin dapat mencetak gol dan meraih kemenangan, lanjutnya. Pada pertandingan, timnas Indonesia U23 minimal berakhir imbang untuk mengunci juara grup K. Dua pemain Persikabo dipanggil timnas Indonesia U17. Pelatih Tira Persikabo 1973 baru-baru ini mengumumkan bahwa dua pemain dari timnya, yaitu Samsul Rifai dan Krishna John, telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U17. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam mendukung perkembangan karier pemain muda tersebut. Aji Santoso menyatakan dukungannya terhadap pemain muda dan menganggap pemanggilan ini sebagai kesempatan besar bagi mereka untuk berkembang. Ia berharap agar Samsul Rifai dan Krishna John dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik dan menunjukkan potensi mereka selama TC. Pelatih juga memberikan wejangan kepada kedua pemain tersebut, mengingatkan mereka untuk menikmati persaingan di level yang lebih tinggi dan memberikan yang terbaik dalam upaya mereka untuk masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia U17. Aji Santoso menekankan pentingnya sepak bola bagi kedua pemain tersebut, mengingatkan mereka bahwa ini adalah pekerjaan mereka dan mereka harus menjaga dan menghargai kesempatan ini. Ia berharap agar pemanggilan ini dapat membuka pintu menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan.
Turkmenistan U23 tembus babak 8 besar Piala Asia U23 2022. STY tak ingin meremehkan Turkmenistan U23 tembus babak 8 besar Piala Asia U23 2022. Pelatih Shin Tae-yong terus melakukan analisis terhadap kekuatan tim lawan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga melakukan penelitian terhadap performa yang Emerald Giants, julukan untuk timnas U23 Turkmenistan dalam edisi sebelumnya dari Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 tengah berjuang untuk melanjutkan misi mereka ke putaran final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menyatakan bahwa tidak banyak yang berubah dalam hal persiapan tim. Namun, Shin Tae-yong menegaskan bahwa mereka telah melakukan analisis menyeluruh terhadap kekuatan Turkmenistan U23. Pelatih yang berasal dari Yeongdeok itu yakin bahwa timnya memiliki rencana yang tepat untuk mengatasi Sahamet Hijro dan rekan-rekannya. Tidak hanya menganalisis kekuatan lawan, Shin Tae-yong juga melakukan riset terhadap penampilan Turkmenistan U23 dalam edisi sebelumnya dari Piala Asia U23. Dari hasil penelitiannya, Shin Tae-yong menyimpulkan bahwa Turkmenistan U23 bukanlah tim yang bisa dianggap enteng. Pada Piala Asia U23 2022 yang berlangsung di Uzbekistan, Turkmenistan U23 berhasil mencapai perempat final sebelum akhirnya tersingkir setelah kalah 0-1 dari Australia U23. Timnas Indonesia U23 cukup imbang lawan Turkmenistan U23. Tim nasional Indonesia U23 cukup meraih minimal hasil imbang saat berhadapan dengan Turkmenistan U23 guna memastikan satu tiket ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Meskipun dengan hasil imbang bisa mengantar Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23, namun sang pelatih Shin Tae-yong tetap memburu kemenangan. Para pemain pun tampak menjalani sesi latihan di Stadion Sriwedari Solo dengan sangat serius. Menurut Shin Tae-yong, tidak ada yang berbeda dari latihan-latihan sebelumnya. Namun demikian, latihan kali ini juga berfokus bagaimana cara mengalahkan Turkmenistan U23 sesuai dengan analisis yang dilakukan tim pelatih. Penentuan lolos ke Piala Asia tidak ada target lain selain kemenangan, jadi wajib menang dan kami akan lolos ke Piala Asia April tahun depan, kata Shin Tae-yong pasca latihan. Sebelumnya, namun, dia menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah mengingat capaian anak asuh Ahmet Agamradov pada gelaran Piala Asia sebelumnya. Pemain sayap Turkmenistan U23, Sahamet Hijro, yang sempat mencetak hat-trick ke gawang Taiwan U23 menjadi salah satu pemain wajib diwaspadai. Pemain itu punya pergerakan dan pandai mencari ruang di belakang musuh. Soal komposisi dan skema yang akan diterapkan, Shin Tae-yong pun enggan membocorkan.